pondasi ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Ya, maka pula sebagai wong lanang itu harus katon ibadahnya, sholatnya katon, gitu ya. Ya sewaktu-waktu kalau misalkan nggak sempat di musola di masjid, ya boleh di rumah. Tapi waktu maghrib, waktu isya dan subuh tentu orang akan ada di rumah. Maka gunakan waktu-waktu yang luang ini untuk apa? Untuk hadir di musola atau masjid dalam rangka sholat berjamaah. Karena apa? Ibadah sholat itu ibadah yang kelihatan, yang katon gitu maksudnya ya. Tidak boleh ibadah ya sholat itu sembunyi-sembunyi itu ya. Berbeda dengan ibadah puasa. Kalau nanti kita di Ramadan itu ya, ibadah puasa itu ya tentu ibadah puasa yang hubungannya langsung dengan Allah. Orang lain nggak akan tahu kalau seseorang itu sedang melaksanakan ibadah puasa. Tapi ibadah sholat ini ibadah yang kelihatan ya secara fisik ya kelihatan ya. Nah, maka orang yang sudah melaksanakan sholat ini bagian daripada apa? Sudah bisa mengerjakan fondasi ibadah yaitu sholat lima waktu. Yang insya Allah dengan sholat 5 waktu ini adalah bagian daripada apa? Kewajiban kita yang memang kewajiban sholat 5 waktu ini betul-betul sebuah anugerah terindah Bapak Ibu sekalian ya. Karena ketika di zaman-zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya, ketika zaman Nabi Musa ya, itu kalau kaumnya ingin meminta sesuatu kepada Allah itu bermohonnya kepada apa? Menyampaikan hajatnya itu kepada nabinya ya. Ketika kaum Nabi Musa memohon kepada Allah agar apa? Agar Musa menyampaikannya ya. Sebagaimana sering kita mendengar bahwa ya Musa gitu ya, ya kami membutuhkan buah-buahan. Maka Nabi Musa pun menyampaikan ya kepada Allah itu bahwa kaumku ya itu butuh buah-buahan. Maka dikirimlah buah-buahan yang kemudian kurma, madu gitu ya. Nah itu jadi kaum terdahulu itu kalau butuh sama Allah harus melalui nabinya. Media sebagai media atau avatar sebagai medium atau perantaranya. Dan hikmah terbesarnya ketika Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat sholat 5 waktu, maka itu dikerjakan dan diperintahkan berkewajiban seluruh umat Nabi Muhammad SAW untuk bisa melaksanakan sholat. Dan bentuk terkoneksinya seorang hamba Allah yaitu dengan melaksanakan sholat, dan boleh ya bermohon apapun ya, meminta apapun ketika seseorang itu sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Dan lebih hebat lagi, lebih luar biasa lagi kalau apa? Yang sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Maka disitulah ya kita sebagai laki-laki itu menjadi kawam atau contoh bagi kaum perempuan, terutama bapak-bapak, kemudian juga sebagai kepala rumah tangga harus menjadi contoh bagi keluarga.